Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Jadi kita mulainya agak malaman ya. Kali ini kita mau membahas tentang digital storytelling dengan Sway. Ya, sebenarnya materi yang sangat menarik ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ya. Peserta kali ini, sebentar saya lihat dulu, ada 27 peserta. Attendance list-nya coba saya download agar aman. Saya buka dulu sebentar. Oke, sudah terekam. Sebelumnya saya cek dulu ya, apakah Bapak Ibu mendengar suara saya. Sebentar saya panggil dulu Mas Andi. Halo Mas Andi. Halo. Bisa mendengar suara saya? Kami bisa. Halo. Oke, bisa ya. Oke, kita mulai saja digital kali ini. Malam ini kita akan membahas digital storytelling dengan Microsoft Word. Ini sangat menarik bagi saya, dan selain itu kita juga akan membahas tentang bahan ajar interaktif dengan Office Online. Jadi nanti ini adalah bagian dari tugas kita yang ketiga, tugas terakhir sebenarnya. Jadi nanti tugasnya adalah membuat Sway sebagai storytelling bahan ajar, dan bahan ajar dengan menggunakan Office Online. Langsung praktek saja nih Bapak Ibu. Saya langsung share ke desktop atau Windows saya, sehingga pergerakannya nanti bisa terlihat. Oke. Langsung kita masuk ke menu Sway. Menu Sway, oke. Di sini ada banyak pilihan Bapak Ibu, bisa blank atau blog atau DIY project atau newsletter. Tapi kali ini saya mau mencoba yang new blank Sway saja. Nanti kita bisa gunakan style-stylenya. Jadi kita bisa eksplorasi lebih kalau memakai blank ini. Kemudian langsung saja, materi apa yang mau kita jadikan sebagai bahan ajar berbasis Sway. Nah ini, misalnya kita mau membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Ini jadi nanti sebagai judulnya. Kemudian kalau kita mau masukkan gambar, ini tinggal kita klik saja. Nah, gambar bisa mengambil dari
internet, YouTube, atau dan lain-lain. Jadi gambar bisa atau bagian-bagian yang di sini nanti kita bisa ambil dari komputer atau laptop yang tersimpan, kemudian bisa ambil dari Google dan lain-lain, atau dari internet juga bisa. Coba saja ya, hubungan antar makhluk. Langsung saja simbiosis. Misalnya gambar ikan ini, langsung add, nah, akan muncul seperti itu Bapak Ibu. Nah nanti tampilannya kalau di storyline ini berhubungan dengan gambar atau berhubungan dengan tulisan atau dengan video yang akan kita masukkan. Nah kalau kita mau rubah desainnya, kita klik desain saja, nanti akan muncul style. Kita maunya seperti apa? Mau horizontal, naik turun, atau bentuk slide ke kiri dan ke kanan, kiri kanan seperti itu. Nanti saya tunjukkan kalau sudah jadi akan lebih jelas. Nah, ini adalah baru awal. Nanti kita akan perjelas lagi. Jadi bentuknya seperti blog Bapak Ibu. Jadi seperti majalah atau buku yang kita kemas menjadi satu halaman. Jadi kalau di Kabupaten Sukoharjo ini untuk kelas 6 itu mulai menggunakan Sway. Jadi kelompok kelas 6 itu membuat Sway untuk bahan ajarnya. Sudah mulai seperti itu. Oke, kita kembali ke storyline-nya. Kita tambahkan di sini ketika kita memencet tombol plus ada beberapa pilihan yang dapat kita gunakan, mau memasukkan teks, image, tag atau upload. Misalnya kita mau buat judul lagi, bagaimana bentuk hubungan makhluk hidup misalnya. Nah, kita bisa tambahkan gambar atau tidak di sini. Kalau tadi kita pilihnya heading, mau menambahkan gambar bisa atau tidak juga bisa. Kalau mau berniat menambahkan gambar berarti tadi kita seharusnya memilihnya image. Karena kita coba untuk tidak menggunakan gambar, maka seperti ini saja. Nah, untuk penjelasannya kita beri teks saja, teks biasa seperti ini. Kemudian cari, misalnya kita lagi apa ya, blank seperti itu, cari saja simbiosis. Hubungan antar makhluk hidup. Sama sekali linknya. Oke, langsung saja kita copy di sini. Hubungan antar makhluk hidup berarti berhubungan dengan simbiosis. Langsung kita copy saja, masuk ke Sway-nya tadi. Seperti itu. Kemudian mau tambahkan lagi. Misalnya kita tambahkan heading lagi. Tadi bagaimana? Berarti ini apa saja? Apa yang dimaksud hubungan makhluk hidup?
yang dimaksud hubungan makhluk hidup. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplor sendiri, ini hanya contoh saja. Terus bagaimana hubungan antar makhluk hidup? Bagaimana? Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa insert lagi, insert gambar misalnya, insert atau insert teks saja. Seperti itu. Atau kalau insert gambar, hubungan makhluk hidup itu ada simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Berikan contoh saja, bagaimana hubungan antar makhluk hidup, atau kalau ini interaktif, berarti tambahkan saja teks. Kita dapat mengetahui hubungan antar makhluk hidup dengan mengamati lingkungan di sekitar kita. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan atau jelaskan hubungan apa yang terjadi antara makhluk hidup tersebut. Sekali lagi ini hanya contoh nih. Nah, kita masukkan gambar-gambarnya biar siswa itu menentukan sendiri apakah itu termasuk simbiosis, mutualisme, parasitisme, atau komensalisme. Itu. Kita masukkan gambar itu langsung banyak bisa atau satu-satu juga bisa Bapak Ibu. Ini. Terus seperti ini. Nah, nanti coba kita lihat tampilannya, nggih. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau bentuknya geser ke kanan dan ke kiri. Kita bisa rubah itu bentuknya ke bawah. Nah, berarti kalau bentuknya ke bawah, kita kembali ke desainnya. Mau yang bagaimana? Vertikal, naik turun. Seperti itu. Berarti nanti ketika kita, nah seperti ini. Nah, kok gambarnya besar-besar semua atau terlalu banyak? Seperti tampilannya seperti ini, kita rubah. Kita bisa rubah tampilannya ini. Bentar. Nah, ketika kita mengklik semua gambar, nanti akan muncul pilihan secara otomatis. Ada pilihan-pilihan, di mana kita bisa menunjukkan atau stylenya itu mau dibuat seperti apa. Kalau saya sukanya itu yang ini. Biasanya saya selalu pakai yang ini. Karena jadi siswa itu bisa ekspor lebih banyak atau nanti jadi penasaran yang bagian belakangnya apa, seperti itu. Nah, ini. Nah, dia kan sambil belajar, oh ini gitu. Seperti itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya
Kalau mau kembali kita edit nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau kembali lagi kita ke edit. Nah, mana agar lebih jelasnya kita mau misalnya upload, tapi sebelum upload video, jadi di sini juga bisa upload image, bisa menunjukkan image atau menampilkan image, bisa menampilkan video, embed dan upload. Nah, di sini saya mau contohkan untuk bagaimana menampilkan video. Karena kalau kita berbicara tentang Sway, di situ kita bisa masukkan tidak hanya teks, tapi gambar juga video. Nah, maka harus dimanfaatkan untuk pembelajaran yang benar-benar interaktif walaupun hanya menggunakan selembar atau satu halaman Sway saja. Sebelumnya kita harus ada pengantar untuk anak-anak paham maksudnya ini apa, seperti itu. Agar kalian lebih jelas tentang bagaimana simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup terjadi, perhatikan video di bawah ini. Jadi mereka itu benar-benar bisa belajar mandiri dengan menggunakan satu halaman Sway saja. Setelah itu kita upload media yang berupa video. Itu ambil video tentang simbiosis. Di sini sudah banyak pilihan Bapak Ibu, tinggal pilih saja mau yang mana. Contoh yang ini, atau juga mau yang ini. Sekalian banyak juga bisa, satu-satu juga bisa. Nah, kelebihan dari Sway ini Bapak Ibu, jadi ketika kita pilih salah satu atau beberapa video, itu ketika anak klik video tersebut, itu tidak ke halaman YouTube, tapi hanya di situ saja, nggak kemana-mana. Kalau langsung masuknya ke link, itu biasanya langsung ke halaman YouTube. Kalau di halaman YouTube pasti bertemu dengan banyak iklan atau banyak gambar-gambar yang muncul lainnya. Nah, itu kadang bisa saja tidak termonitor atau terdeteksi oleh orang tua yang ada di rumah. Nah, ini sangat cocok dengan pembelajaran daring. Jadi anak itu akan hanya akses yang di Sway saja. Ya, kita add. Sama seperti tadi, mau kayak apa tampilannya, bisa di grup dulu. Mau tampilan yang seperti apa? Di sini ada pilihan, kita tinggal pilih mau yang ini atau mau yang ini. Kita yang ini. Seperti itu. Nah, tampilannya mau kecil-kecil atau besar-besar. Kalau mau kecil ya ini, besar yang ini. Tapi kita coba dulu nanti tampilnya seperti apa. Seperti ini. Nanti seperti ini. Nah, ini tampilannya ini kok tidak sesuai. Jenengan bisa dirubah. Ini nanti dirubah tampilannya, posisinya agar tidak di sini. Nanti jenengan bisa rubah seperti itu. Tinggal explore saja. Itu yang gambar, udah video sudah. Sekarang kita mau masukkan soal evaluasinya. Kita mau masukkan soal evaluasinya. Caranya, tentu kita harus pergi ke halaman form dulu. Pergi ke halaman form dulu. Kita ke form. Kita pernah buat form kan? Tentang hubungan makhluk hidup. Kalau saya sudah pernah, jadi tinggal atau sebentar, di akun yang lain. Hubungan tentang makhluk hidup. Oke. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi kita pakai yang ini saja. Yang gizi. Sebenarnya enggak cocok ini ya. Tapi untuk agar mempersingkat waktu saja,
kita copy linknya, kita kembali ke Sway. Nah, bisa pakai embed, bisa juga pakai link. Kalau pakai embed, otomatis nanti soalnya akan muncul di sini. Jadi kita coba pakai embed saja, pakai embed seperti yang ini. Di copy, masuk ke Sway, masuk ke media, embed. Nah, masukkan saja. Ctrl V. Oke. Oh ya, tadi belum ada perintah ya buat anak untuk mengerjakan ini, berarti kita harus tambahkan dulu di sini teks. Nah, kalian sudah paham kan tentang hubungan makhluk hidup? Sekarang kerjakan soal di bawah ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba di play, jadinya seperti apa. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, sangat menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak tinggal ini soalnya sebenarnya harusnya simbios, tapi karena kita mempersingkat waktu saja, ini. Nanti ketika anak sudah mengerjakan ini, disubmit, dengan bisa dapat nilainya juga. Jadi sangat simpel sekali dengan hanya satu halaman itu tentang simbiosis. Kalau jenengan mau pembelajaran tematik, itu sangat menarik lagi karena dalam satu halaman saja anak bisa mengerjakan dan belajar beberapa muatan pelajaran seperti itu. Nah, di tugas kita SWE, kemarin banyak teman-teman yang sudah belajar mungkin dari YouTube tentang SWE atau belajar mandiri. Nah, ada beberapa bagian yang harus dipenuhi syarat-syaratnya untuk SWE ini. Nah, nanti tolong diberi nama di sebelah sini, nama panjenengan ya. Di sebelah sini ada nama panjenengan itu sebagai syarat, kemudian ada video, ada embed teks, embed dari soal evaluasi, tentu yang berhubungan, tidak seperti yang saya contohkan ini kan tidak ada hubungannya. Ya, jadi ada hubungan materi dari yang jenengan buat dengan soal evaluasi. Di embed nggih, jangan di link. Kemudian harus ada gambar, ada section. Section itu bagian-bagian ini ada section. Terus ada video juga. Jadi hanya itu saja tugasnya, tidaklah sulit. Dalam waktu mungkin 15 menit Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara share-nya, gampang sekali. Nah, bisa pilih salah satu dari ini atau yang lebih aman ini saja. Anyone with a link bisa mengakses SWE yang Bapak Ibu buat. Kalau jenengan pengennya orang itu lihat cuma mau view saja, tidak bisa merubah apa yang sudah jenengan buat, maka view saja. Atau jenengan orang yang dapatkan link dari jenengan bebas untuk edit juga, maka pilih yang ini. Jadi terserah jenengan mau yang mana, di copy, masukkan ke kolom tugas. Kalau itu jadi tugas, kalau tidak jadi tugas, maka diberikan ke siswa tentunya, atau diberikan kepada orang lain yang Anda tuju. Nah, itu ini di copy, diberikan lewat media sosial atau apa, monggo. Saya tidak jelaskan lagi ya bagaimana shorten link, kemarin sudah SID saja yang mudah, karena Bitly dan GG itu saya agak kesulitan untuk akses untuk beberapa hari ini, maka kita pakainya SID saja. Demikian tentang SWE, singkat saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan bisa menghidupkan mikrofonnya atau angkat tangannya. Oke Mbak Upit, silahkan dihidupkan mikrofonnya.
Mbak, kalau kita mau share ke siswa, terus siswa kan harus mengerjakan soal-soal di Sway. Itu Ya. posisinya view aja atau edit? Oh gitu. View aja Mbak, view aja sudah bisa. Oh, makasih. Oke. Pak Santoso, nggih Pak? Halo. Halo Pak Santoso. Dihidupkan mikrofonnya Pak. Di unmute. Iya Bu, bisa mendengar? Bisa Pak. Bu, mohon diterangkan lagi tentang apa namanya shorten link itu tadi, yang pakai SID. Oh, yang pakai SID, oke. Iya. Tadi saya, kembali ya, saya kembali ke desktop lagi, biar terlihat oleh Bapak Ibu. Sesuai tadi, di copy dulu. Kemudian kita masuk ke SID. Ya. Nah, masuk ke SID langsung masukkan saja. Ada Ctrl V atau klik kanan terus di paste. Nah, di sini kan ini masih susah. Dan jenengan bisa ganti nih. Dengan klik ganti mau suka-suka jenengan mau apa. Misalnya kalau saya kemarin bikinnya tema 2 TB4, maksudnya tema 2 pembelajaran 4 seperti itu, contoh saja ini. Kemudian kita coba, sudah pernah dipakai orang atau belum? Kalau sudah pernah dipakai, berarti nggak bisa. Oh, kalau seperti ini tandanya, berarti bisa. Kita salin saja. Kita salin. Langsung dicontreng gitu Bu? Hanya semudah itu Pak. Hanya Ya. semudah itu saja. Oke. Itu nanti bisa langsung dipaste di apa namanya di Sway gitu? Iya, bisa di ini. Coba ya saya berikan di room chat-nya. Nah, Ya. bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu coba. Dicoba bisa, coba. Dicoba saja enggak apa. Sudah saya diberikan di room chat-nya. Bapak Ibu bisa akses sebentar. Monggo diakses. Oh ya. Ya, sudah terlihat. Iya, coba dikerjakan soalnya bisa tidak, Pak? Baru dicoba. Nggih, monggo dicoba. Bapak Ibu bisa coba semua nggih. Coba kalau tadi ada pertanyaan dari Mbak Upit itu kita buktikan sama-sama dulu. Biar nanti kalau ada masalah bisa langsung selesaikan kali ini juga seperti itu. Oh, bisa Bu. Bisa nggih? Ya, Hanya view saja sudah bisa. Pak Santoso ini adalah tim saya di kelas 6 nggih Pak nggih. Kita sama-sama berkomitmen untuk menyesuaikan Sukoharjo nggih Pak nggih. Ya. Iya, siap. Semoga saja kita dan Mas Abbas nggih, Mbak Firda bisa. Sekarang ada pertanyaan lagi? Masih kalau ini anak itu kalau mau mengerjakan berarti harus memiliki akun Microsoft ya Bu ya? Oh gini, kan kita tadi sudah kliknya apa anyone with the link bisa akses kan Pak. Nah kemarin kan Bapak juga belum yang waktu saya kasih itu kan jenengan juga belum punya apa akun kan? Bisa buka nggih? Belum. Nah Yang ketika kemarin sudah buka. Ketika kita itu di dinas Pak Kadin juga saya beri apa link sway saya juga bisa membuka. Padahal Pak Kadin ketika itu belum
belum punya akun ya, belum punya akun Microsoft 365, tapi beliau bisa membuka atau mengakses Sway yang saya buat seperti itu. Oke. Jadi Berarti kalau kita masih klik bisa di-share lewat WA ya, Bu ya? Oh, bisa. Oke, seperti saya pernah share ke jenengan itu adalah Sway. Oke. Oh iya. Ya, oke. Seperti itu. Oke, makasih. Sangat Oh, membantu. Pak Santoso, oke. Oke, Pak Wasi, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nyambung dari Pak Santoso tadi, untuk di Ice ID itu apakah kita harus register dulu atau kita langsung tanpa register bisa menggunakan dengan tadi merubah link yang ingin kita beri nama. Tadi saya coba-coba itu tanpa register itu ternyata tidak bisa. Dan kita harus register dulu ya. Terima kasih. Iya. Nggih, Pak Wasi, pertanyaan yang sangat bagus nggih. Awal-awal itu mungkin bisa. Awal-awal itu ketika saya coba itu saya tanpa register bisa ganti. Tapi lama-lama mungkin waktunya free habis atau trialnya habis, maka saya harus login dengan Google. Itu bisa. Hanya simpel saja, tidak sulit untuk masuk ke SID dengan kalau kita punya akun Google seperti itu. Oke. Saya sudah gunakan kira-kira untuk shortening itu ada 30-an shortening aman untuk free maksud saya. Oke, berarti tetap harus register ya, meskipun pakai akun Office ataupun akun Google, tapi tetap harus register dulu nggih untuk agar bisa merubah Google. namanya. Iya, nggih Pak. Oh ya, kemarin Pak Wasi, Mas Saiful pernah tanya nggih tentang deploy itu gratis. Jadi akun ini baik nanti kita mau mengajukan untuk sekolahan maupun untuk siswa, akun ini gratis selamanya. Tadi dibahas di room trainer dan master trainer mengatakan bahwa itu gratis nih Pak. Jadi nanti kalau jenengan di sini ingin mendaftarkan siswa bisa menghubungi saya untuk mendapatkan data mentahnya, bagaimana bisa mendapatkan akun ini secara gratis seperti itu. Oke, Pak Wasi cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Oke, Mbak Upit mau tanya lagi? Sama dengan Pak Wasi, Mbak, udah cukup, makasih. Oh, sampun, nggih. Ada yang tanya lagi enggak? Enggak ada ya? Oke, tidak ada yang angkat tangan. Nah, sekarang kita ke bagaimana memanfaatkan Office Online untuk bahan ajar interaktif. Sebenarnya ini pasti Bapak Ibu biasa lakukan di sekolah masing-masing. Nah, tapi kita di sini akan eksplor lagi bagaimana Office 365 ini memberikan fasilitas kepada kita. Ini mudah saja sebenarnya. Kita masuk new blank saja. Saya biasa pakainya yang new blank. Nanti karena kalau Office Online ini memberikan beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mungkin tergesa-gesa membuat PowerPoint, dia memberikan berbagai pilihan desain yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Dia langsung muncul seperti ini, langsung bisa kita gunakan seperti itu. Jadi tinggal pilih salah satu saja mau yang mana seperti itu. Atau yang biasa saja, mau yang biasa saja. Tidak bisa keluar. Sudah kayak ini saja. Misalnya tentang tidak cocok nanti gambarnya.
hubungan antara makhluk hidup lagi. Sini kita seperti biasa kita membuat PowerPoint saja seperti itu. Nah, saya hanya akan mengenalkan bagaimana fasilitas yang ada di Office Online ini ya, PowerPoint yang ada di Office Online. Ketika saya menulis di blank seperti ini, dia bisa memberikan beberapa pilihan yang langsung ada dan kita bisa tinggal memilih salah satu yang bagus atau yang sesuai seperti itu. Jadi mau pakai yang mana? Misalnya ini, dia akan muncul langsung kelas 6 misalnya. New slide. Biasanya new slide-nya itu akan menyesuaikan template dari style yang kita pilih. Hubungan makhluk hidup. Misalnya langsung bahas simbiosis. Simbiosis itu kan ada simbiosis, mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan yang bagus, yang sesuai dengan keinginan jenengan. Kalau jenengan pengen cepat-cepat membuat, itu nggak perlu. Kalau di biasa saja itu di PPT yang di bawaan itu kan kita harus membuat satu-satu. Nah, ini tidak langsung saja seperti ini muncul, pilih mana yang paling sesuai dengan jenengan. Itu simbiosis. Kemudian kita mau jelaskan satu-satu. Simbiosis itu yang bagaimana? Simbiosis mutualisme itu yang bagaimana? Misalnya hubungan yang saling menguntungkan, hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Atau kalau ini dikatakan interaktif, berarti kita tanya dulu simbiosis, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme, itu terus bawahnya jawabannya seperti biasanya. Jadi tinggal jenengan mau explore-nya bagaimana. Langsung kita insert gambarnya, insert picture. Mau cari saja di sini. Simbiosis mutualisme. Langsung muncul Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah kalau di PPT yang bawaan itu, nah kita harus cari satu-satu, kemudian keluar masuk Google dan lain-lain. Nah, ini langsung karena online. Cari yang gambar yang lebih bagus lagi. Insert picture dari internet. Mutualisme. Nah, di sini ada pilihan. Jenengan mau pilih yang mana lah, bagus banget. Seperti itu, atau milih yang ini. Atau mau milih yang bagaimana itu bisa. New slide. Simbiosis komensalisme. Hubungan antar makhluk hidup, satu untung, satu rugi. Gambarnya insert.
Kita taruh kursornya yang benar dulu. Insert picture. Jadi kita bisa ambil dari internet, tapi juga bisa ambil dari device-nya jenengan atau dari komputernya jenengan. Jadi tinggal mau bagaimana bisa. Simbiosis mensalisme. Komen itu satu untung satu rugi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau memasukkan video agar lebih paham tentang simbiosis. Perhatikan video di bawah ini ya. Insert lagi, kemudian online video tentang kalau ini masukkan link ya, berarti kita harus buka Google dulu atau YouTube dulu. Di sini oke. YouTube. Simbiosis. Nah, kita mau pakai yang ini, kita copy saja linknya. Sudah cukup, masuk ke Sway lagi. Masuk ke Sway lagi. Masukkan linknya. Insert. Nah, di sini sudah muncul video tentang simbiosis. Nah, nanti kita juga diarahkan lagi mau pilih yang mana. Nah, itu kan mempermudah kita, jadi nggak usah menata-nata lagi biar cantik bagaimana, langsung saja pilih salah satu. Misalnya yang ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau masukkan soal evaluasi. Kalian sudah paham kan, seperti Sway tadi, tentang simbiosis. Nah, sekarang kerjakan soal di bawah ini. Masuk insert. Tadi kita harus ambil dari form dulu. Berarti kita harus ambil dari form. Masuk ke form. Soalnya masih seperti ini, hanya ini soal IPA-nya. Share. Copy linknya saja, di copy. Oke. Sebentar, tadi PowerPoint-nya yang nah ya. PowerPoint-nya yang barusan itu di mana? Sebentar. Kok hilang malah? Presentasi 4 tadi. Oh ya sudah. Bentar. Oh, yang di sini ya.
makasih Pak Wasi. Banyak banget ini yang dibuka. Kemudian kita langsung ke sini, masukkan insert. Ini nggak jalan. Insert. Nah, insertnya masukkan link yang tadi dimasukkan. Insert. Kalau gini kan siswanya bingung, jadi kita harus pakai SID lagi. Jadi di-cut saja, pakai SID lagi. Ganti soal simbiosis 1 misalnya. Oke, di copy, balik lagi ke tempat tadi, presentasinya. Insert, link, masukkan, insert. Seperti itu saja, hanya semudah itu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya cukup untuk bahan ajar interaktif, hanya seperti itu. Yang penting dimasukkan masukkan gambar, tulisan, seperti itu, ada video dan ada soal yang dimasukkan, hanya seperti itu. Tapi jangan lupa di bagian depan sini diberi nama itu sebagai syarat nama panjenengan. Untuk share-nya langsung saja ini. Nah, di sini kan ada anyone with the link, seperti biasa, can edit. Panjenengan pilih salah satu di sini untuk peraturannya, people, atau di sini saja, atau sini boleh. Kemudian di apply, copy link. Di copy, nanti masukkan ke kantong tugas atau bisa diberikan kepada siswa. Oke, sepertinya bahan ajar cukup di sini untuk bahan ajar interaktif. Ada pertanyaan, monggo, Bapak Ibu. Halo, ada yang mengangkat tangan? Sudah cukup, Bu. Oke, Pak Santoso sudah bisa akses timnya? Alhamdulillah sudah, Bu. Terima kasih. Tadi sudah ditolong. Oh iya. Bisa terlihat ya di CNB-nya? Sudah. Kelas. Ya, kelas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mas Saiful? Oke, saya rasa tidak, nggih. Untuk deploy tadi kalau oke, Mas Saiful. Untuk deploy akun itu nanti saya share ke panjenengan. Jika nanti ada kesulitan untuk memasukkan ke kantong tugas, bisa nanti kita sharing sama-sama di grup Kaizala atau di obrolan tim. Sudah beberapa yang mengumpulkan, Bapak Ibu saya tunggu untuk segera mengumpulkan. Jadi nanti kalau ada kekurangan bisa langsung dikembalikan. Jangan lupa ketika sudah memasukkan tugas itu di-tune in, maksudnya jenengan menyerahkan ke saya. Jadi kalau jenengan hanya memasukkan ke kantong tugas saja tanpa tune in di assignment itu, nah maka hanya tersimpan saja di loker jenengan, tapi tidak diserahkan kepada saya. Itu gambarannya kalau di kelas nyata. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk hari ini, jika ada yang mau meeting dengan teman-temannya untuk bagian dari tugas, monggo. Oh, ada yang tanya siapa nih? Mbak Upit. Ya, Mbak Upit, monggo. Halo Mbak Upit. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Iya Mbak, cuma mau tanya, PowerPoint online di laptop saya tuh kan nggak bisa dibuka tuh kenapa ya Mbak kira-kira? Oh,
Bentar, jenengan sedang membuka PowerPoint atau aplikasi lain tidak? Misalnya aplikasi Office lain tidak saat itu. Biasanya kalau barengan itu enggak bisa. Gimana? Oh, gitu. Jadi harus ditutup semua dulu salah satu gitu ya? Ya, yang Office. Kemarin saya coba untuk bareng-bareng tidak bisa. Saya buka PowerPoint yang dari bawaan laptop dengan PowerPoint yang online itu barengan itu enggak bisa akses seperti itu. Nanti dicoba lagi. Oke? Ya, nanti dicoba. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, yang tadi kan ada yang membuat form ya, form PPDB itu ada upload, ada fungsi apa, ada pertanyaan atau petunjuk untuk upload gambar. Nah, itu ketika dipilih anyone Whittling itu tidak bisa, hanya yang ada di organisasi. Nah, itu jawabannya ketika kita mau memberikan file atau form yang mengharuskan seseorang untuk upload, tapi orang tersebut tidak memiliki akun Microsoft, maka kita harus membuat dulu folder di OneDrive-nya. Jadi kita buat folder di OneDrive-nya, kemudian kita ambil link-nya, terus kita masukkan ke form-nya. Jadi orang tersebut memasukkan apa itu upload fotonya itu langsung ke OneDrive folder kita, seperti itu. Jadi agak ribet. Jadi Bapak Ibu yang mau membuat form PPDB untuk tugas ya, untuk kepentingan tugas tetap saja menggunakan yang ada di organisasi itu yang bisa akses. Tidak usah mencoba untuk anyone Whittling itu akan agak sulit dan memang tidak bisa digeser seperti itu. Tadi ada yang bertanya. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup nih Bapak Ibu. Nanti bisa kita lanjutkan di chatroom. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau sedikit trouble dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.